誰だわ。 Blue Lock episode ke-19 dibuka dengan sebuah cerita yang luar biasa menarik. Karena setelah beberapa episode berlalu, pada akhirnya Isagi Yoichi, Bachira dan juga Ito Shirin kembali dipertemukan kembali untuk membicarakan dan juga membahas mengenai sebuah hal yang sangat penting. Di mana pada panel berikutnya, tanpa banyak basa-basi, Isagi pun seketika langsung berkata kepada mereka berdua, "Bachira, saat ini aku datang untuk menepati semua janjiku, dan aku pasti akan merebutmu kembali dalam pertandingan selanjutnya." Tidak hanya sampai di situ, pada satu panel yang sama ini, Isagi pun kembali meneruskan semua perkataannya. "Ito Shirin, ayo kita bertanding lagi untuk menentukan siapakah yang layak untuk bermain bersama Bachira, serta siapakah yang pantas untuk menjadi striker nomor 1 di dalam kompetisi Blue Lock." Mendengar semua tantangan itu, tentu saja Rin tak ragu langsung menerimanya. Karena faktanya sudah hampir 1 minggu penuh, tidak ada satupun tim dari pemain lawan yang mau menerima ajakan bertanding dari Rin. Mengingat saat ini timnya pun berisikan 4 orang pemain terbaik di dalam kompetisi Blue Lock dengan ranking paling tinggi. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah kembali ke ruangan mereka masing-masing, Isagi pun dengan cepat langsung memanggil semua rekan setimnya untuk mengadakan sebuah rapat penting sekaligus menyusun strategi. Mengingat lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah tim nomor 1 alias tim terkuat yang ada di dalam kompetisi Blue Lock. Di mana pada panel ini dengan penuh keyakinan Isagi pun berkata bahwa formasi yang akan digunakan oleh Ito Shirin kurang lebih seperti ini. Meguro Bachira akan berperan sebagai playmaker di lini tengah dengan dibantu oleh Tokimitsu pada sayap kiri dan Ryujubei pada sayap kanannya. Sedangkan Ito Shirin akan berperan sebagai penyerang tunggal yang mungkin akan melakukan rotasi posisi dengan para pemain lainnya ketika pertandingan sedang berlangsung. Nah, untuk mengcounter formasi dari Rin itu, Isagi pun juga langsung menyarankan sebuah taktik sederhana kepada semua teman-temannya, yaitu Isagi akan bertugas menjaga Rin dan membatasi pergerakannya. Karena saat ini hanya Isagi sajalah satu-satunya pemain yang memiliki kemampuan vision untuk memprediksi pergerakan lawan sama seperti Ito Shirin. Kemudian baru akan bertugas untuk menjaga Bachira dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Sedangkan Chigiri bertugas untuk menjaga Ryujubei dan Nagi pun bertugas untuk menjaga Tokimitsu. Di atas kertas tentu saja semua strategi yang dibuat oleh Isagi tersebut nampaknya cukup efektif untuk menghentikan aliran bola dari tim lawan. Oleh karena itu, ketiga orang temannya yang lain pun langsung setuju dengan rencana Isagi. Dan mereka pun langsung berganti pakaian serta bersiap-siap untuk segera pergi ke lapangan yang sudah ditentukan demi memulai pertandingan penentuan pada ronde yang keempat. Hal yang serupa pun terjadi juga kepada tim Ito Shirin, Bachira, Tokimitsu, dan juga Ryujubei. Di mana pada momen ini mereka berempat pun sudah mulai berjalan menuju ke arena pertandingan dengan niat untuk kembali mengalahkan Isagi Yoichi untuk yang kedua kalinya. Momen pun kini berpindah. Setelah kedua tim sudah tiba di lapangan, lagi-lagi sebuah keributan besar terjadi di hadapan kita semua. Di mana kali ini Baro pun kembali berbuat ulah dan langsung merubah semua hal yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Yaitu Baro memilih untuk bertarung melawan Tokimitsu dan juga menjaga Tokimitsu. Karena dirinya merasa kesal dengan sikap dari Tokimitsu yang berbanding terbalik dengan sikapnya sendiri. Jika Baro adalah pemain kuat yang sangat percaya diri dengan semua kemampuan yang dia miliki, maka Tokimitsu adalah pemain hebat yang sangat pemalu dan tidak percaya kepada dirinya sendiri serta dipenuhi dengan banyak sekali aura negatif. Selain itu, Baro pun menjadi sangat penasaran dengan seberapa hebat kemampuan asli dari Tokimitsu. Karena tepat ketika Baro berniat untuk mengangkat tubuh Tokimitsu dan menyeret tubuhnya masuk ke dalam lapangan, ternyata Baro tidak mampu sedikit pun menggerakkan tubuh dari Tokimitsu. Sampai pada akhirnya Baro pun langsung berkata di dalam hati bahwa tubuh dari Tokimitsu sangatlah kuat dan juga sangatlah keras sama seperti batu. Hal yang serupa pun terjadi juga kepada Seishiro Nagi, di mana pada panel berikutnya giliran Nagila yang mulai merubah semua rencana Isagi dengan berkata seperti ini. "Isagi, untuk sekarang bolehkah aku menunjukkan sedikit keegoisanku? Karena aku sangat ingin sekali bertanding dengan Ito Shirin dan aku ingin menang dalam duel 1 lawan 1 menghadapinya." Mendengar semua pertanyaan dari Nagi tersebut, dengan berat hati Isagi pun akhirnya setuju. Namun dengan sebuah syarat dan juga catatan penting, yaitu ketika Rin sudah mulai menggila dan Nagi sudah kerepotan, maka Isagi akan langsung bertukar posisi dengan Nagi lagi. Alias ketika Nagi sudah kalah dengan Ito Shirin, maka selanjutnya giliran Isagi lah yang akan bertarung 1 lawan 1 melawan Ito Shirin. Melihat respon dan jawaban dari Isagi itu, Nagi pun seketika langsung setuju juga. Hingga mereka berdua pun akhirnya bertukar posisi. Dan pemain yang akan menjaga pergerakan dari Bachira saat ini adalah Isagi Yoichi itu sendiri. Oh iya, supaya kalian tidak bingung dan lebih mudah dipahami,
Maka mulai sekarang tim Isagi, Nagibaro, dan juga Chigiri akan kami sebut sebagai tim putih. Sedangkan tim dari Itoshirin, Bachira, Aryu, dan juga Tokimitsu akan kami sebut sebagai tim merah. Setelah peluit tanda dimulainya pertandingan ronde yang keempat telah dibunyikan, dengan cepat Rin pun langsung mengoper bola itu kepada Bachira. Dan mereka pun langsung melancarkan rangkaian serangan pertamanya. Melihat hal itu tentu saja Isagi tidak bisa tinggal diam. Dan dia pun segera berlari ke arah Bachira untuk menjaganya dengan ketat. Di momen inilah pada awalnya Bachira nampak sangat percaya diri dan juga yakin bahwa dirinya pasti akan mampu melewati Isagi dengan mudah. Karena terakhir kali mereka bertemu, Isagi masih sangat lemah serta tidak pernah menang satu kali pun dalam duel 1 lawan 1. Oleh karena itu, Bachira pun langsung membalikkan badannya dan berlari ke arah kanan untuk melakukan gerakan tipuan. Tapi sayangnya kali ini Isagi mampu dengan mudah membaca semua pergerakan dari Bachira. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menggagalkan teknik dribble itu serta membuat Bachira terpojok. Di momen inilah Bachira seketika baru sadar bahwa ternyata Isagi sudah berevolusi serta sudah berkembang menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena faktanya, saat ini Isagi Yoichi sudah mampu menggunakan teknik spatial awareness-nya untuk melihat semua pergerakan dari lawan ataupun kawan yang ada di dalam lapangan kecil tersebut. Singkat cerita, karena Bachira terlalu lama memegang bola, akhirnya Baro pun dengan cepat mampu mengejarnya dan dia pun saat ini sudah berdiri tepat di belakang Bachira. Melihat hal itu, Bachira pun langsung berniat mengoper bola tersebut kepada Tokimitsu yang kebetulan saat ini sedang berdiri dengan bebas tanpa penjagaan dari Baro. Tapi sayangnya Isagi mampu membaca dengan akurat semua rencana yang ada di kepala Bachira. Hingga Isagi pun berhasil merebut bola itu dan langsung mengirimkan satu umpan lambungnya kepada Seishiro Nagi yang kebetulan sudah berada di area kotak penalti dengan penjagaan ketat dari Itoshirin. Di momen inilah sebuah skema kerjasama yang brilian ditunjukkan oleh Nagi, di mana tepat ketika dirinya sadar bahwa saat ini Itoshirin sudah berada di posisi yang sempurna untuk menghentikannya. Dengan cepat Nagi pun langsung merubah rencananya dan malah mengoper bola tersebut ke area kosong di belakangnya. Karena kebetulan saat ini Nagi sudah melihat bahwa Chigiri sedang berlari dengan bebas serta sudah menunggu sebuah umpan pendek dari kaki Nagi. Walaupun pada panel itu Rin dan Aryu mampu membaca pergerakan dari Chigiri dan sudah tahu kemana ke arah bola yang dikirimkan oleh Nagi, namun sayangnya Aryu dan juga Rin tetap gagal menghentikan pergerakan lincah dari Chigiri. Sampai pada akhirnya Chigiri pun mampu melewati mereka berdua dengan menggunakan kecepatannya dan langsung melesatkan satu tendangan supernya ke arah gawang tim merah. Hingga gol pun berhasil tercipta dari kaki Chigiri dan skor pun kini berubah menjadi 1-0 bagi keunggulan untuk tim putih. Wow, menarik banget ya. Di momen inilah seketika semangat kompetitif dari Bachira kembali terbakar. Karena pada akhirnya Bachira mampu menemukan lawan yang sangat kuat. Hingga mulai dari sini evolusi dari Bachira pun perlahan-lahan akan kembali ditunjukkan di hadapan kita semua. Nah, tepat setelah kick off yang kedua telah dilakukan, Rin pun dengan cepat kembali mengoper bola tersebut kepada Bachira lagi. Di mana kali ini Bachira yang sudah sadar dengan kesalahan sebelumnya langsung melakukan sebuah permainan cepat dan mengoper bola itu kepada Aryu yang kebetulan pada saat itu sedang beradu kecepatan dengan Chigiri pada sisi sebelah kiri lapangan. Walaupun di momen ini Chigiri yakin jika dirinya bisa menang melawan Aryu, namun nampaknya kali ini giliran Aryu lah yang bersinar. Karena tepat sebelum bola dari Bachira menyentuh tanah, ternyata Aryu memutuskan untuk melompat lebih dulu untuk menyambut umpan itu. Dan kemudian di saat yang bersamaan langsung mengoper bola itu lagi kepada Tokimitsu yang ada di sayap kanannya. Beruntung kali ini baru mampu memberikan penjagaan yang sempurna kepada Tokimitsu. Hingga pada akhirnya dia pun tidak mampu berlari melewati Baro dan malah memutuskan untuk mengoper bola itu kepada Itoshirin yang sedang berdiri bebas. Mulai dari sinilah lagi-lagi permainan indah yang luar biasa menarik kembali ditunjukkan oleh Itoshirin. Pertama, setelah menerima umpan tersebut dari Tokimitsu, Rin pun langsung membawanya berlari ke arah gawang tim putih. Melihat hal itu tentu saja Nagi seketika langsung meresponnya dan langsung melancarkan satu sliding tackle-nya tepat ke arah kaki Rin. Tapi sayangnya kali ini Nagi harus tertipu. Karena ternyata Rin malah langsung membalikkan badannya dan dia pun langsung mendribble bola itu ke arah yang berlawanan dari Nagi. Kedua, walaupun di momen ini Isagi mampu merespon dengan cepat dan berhasil menjaga Rin dengan ketat, namun lagi-lagi Isagi pun ikut tertipu dengan permainan kombinasi dari Rin serta Bachira. Karena di saat yang bersamaan itu, tiba-tiba saja Bachira langsung melakukan teknik pergerakan tanpa bola untuk berlari melewati Isagi dari arah belakangnya. Akibatnya pandangan dari Isagi pun secara refleks langsung meresponnya dan menoleh ke arah Bachira walaupun hanya sebentar. Hal itulah yang membuat konsentrasi dari Isagi terganggu hingga pada akhirnya Rin pun mampu bergerak dengan bebas. Ketiga,
Setelah berhasil menipu Isagi dan juga Nagi, kini giliran Chigiri-lah yang menjadi korban selanjutnya. Di mana pada panel ini nampak Rin yang kembali berpura-pura untuk melakukan tendangan jarak jauhnya ke arah gawang tim putih. Hingga Chigiri pun dengan cepat langsung melancarkan satu teknik sliding tackle-nya untuk menutup jalur tembakan dari Toshirin. Tapi tepat setelah Chigiri menyerangnya, tiba-tiba saja Rin langsung menghentikan tembakannya dan malah melakukan dribble ke arah samping untuk melewati Chigiri. Akibatnya saat ini Rin pun mampu berdiri dengan bebas tanpa satu pun penjagaan yang berarti setelah melewati ketiga orang pemain dari tim putih secara berturut-turut. Sampai pada panel berikutnya, Rin pun tanpa banyak basa-basi langsung menembakkan satu tendangan supernya dan gol pun berhasil tercipta untuk merubah kedudukan menjadi 1-1. Walaupun saat ini Isagi masih tidak mampu untuk merebut bola dari kaki Rin dan juga mengalahkannya, namun nampaknya hal tersebut sama sekali tidak membuat dirinya kecewa, tapi justru malah membuat Isagi menjadi semakin percaya diri. Karena faktanya, ternyata kali ini kemampuan dari Isagi perlahan-lahan sudah mulai berevolusi dan juga mendekati kekuatan dari Rin. Bahkan pada panel berikutnya, dengan penuh keyakinan Isagi pun mulai membantah semua ucapan dari teman-temannya. Dan di saat yang bersamaan langsung menjelaskan kepada Nagi baru serta Chigiri mengenai inti dari permainan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Toshirin dengan berkata seperti ini. Tidak, kalian semua salah. Permainan yang ditunjukkan oleh Rin barusan bukanlah sebuah keajaiban. Karena jika kita coba analisa, ternyata sejak tadi Rin sama sekali tidak berusaha untuk bergerak maju dan berlari mendekati gawang. Tapi dirinya hanya berlari lurus ke arah samping, serta terus berada di zona tembaknya, yaitu 28 meter. Yang jelas sejak tadi Rin sudah sadar, jika dia mulai berlari maka Chigiri pasti mampu mengejarnya dan merebut bola itu dari kakinya. Dan jika dia mencoba memaksa melewati Nagi, maka Nagi pun mampu dengan mudah merebut bola itu juga, atau paling tidak menutup jalur tembakannya. Itulah yang membuat Rin terus berada di area tengah dan hanya berpura-pura menembak sebanyak 3 kali. Hingga kita semua pun tertipu, dan pada akhirnya dia pun berhasil melewati kita bertiga untuk mencetak gol. Mendengar semua penjelasan dari Isagi, Chigiri pun dengan cepat langsung meresponnya. Hah? Apa kau tidak sadar? Fakta kalau saat ini kau mampu menjelaskan gaya permainan Rin dengan rinci sebenarnya sudah dapat membuktikan jika sekarang kau sudah berada di level permainan yang sama dengan Toshirin. Dan kau pun merupakan seorang striker yang luar biasa jenius sama seperti Toshirin juga. Tidak hanya itu, pada panel berikutnya mereka bertiga pun seketika langsung sepakat bahwa saat ini orang yang mampu menghentikan permainan dari Rin di dalam lapangan hanyalah mata dari Isagi dan juga otak dari Isagi. Oleh karena itu, selagi menunggu Isagi berhasil menciptakan taktik yang pas untuk menghancurkan Toshirin, maka mereka semua akan terus berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan, sambil terus mendukung dan mengimbangi permainan dari Isagi Yoichi. Nah, setelah kick off yang ketiga kembali dilakukan, kini giliran tim putih yang mulai melakukan serangan balasannya. Di mana kali ini Nagi pun dengan cepat langsung mengoper bola itu kepada Chigiri dan langsung membawanya berlari pada sisi kanan lapangan. Kemudian di saat yang bersamaan, Isagi juga kembali menggunakan teknik pergerakan tanpa bolanya untuk melewati Bachiran dan juga Tokimitsu. Nah, tepat setelah melihat Isagi berada di posisi yang kosong, Chigiri pun langsung memberikan satu buah umpan lambungnya kepada Isagi di sisi sebelah kiri lapangan. Tapi sayangnya kali ini semua gaya permainan dari tim putih sudah berhasil dibaca oleh Toshirin. Karena pada panel berikutnya, tiba-tiba saja muncul Rin dari arah belakang yang langsung melompat tepat ke arah bola dan berhasil merebutnya. Sebelum pada akhirnya Rin pun langsung memberikan bola itu kepada Bachira lagi yang sedang berada di posisi bebas. Dan Bachira pun langsung menyambung permainan itu dengan satu operan jauhnya tepat ke arah Aryu Jubei yang sudah berada di kotak penalti. Walaupun saat ini Aryu berhasil dijaga ketat oleh Nagi dan juga Chigiri, namun ternyata semua hal itu bukanlah sebuah hambatan bagi dirinya. Karena pada momen ini, dengan cepat Aryu pun langsung melompat lebih dulu untuk memotong jalur umpan tersebut. Hingga pada akhirnya umpan itu pun mampu diselesaikan dengan indah oleh Aryu, dan gol pun kembali tercipta, serta skor pun langsung berubah menjadi 2-1 bagi keunggulan untuk tim merah. Melihat permainan dalam tempo yang sangat cepat ini, Isagi, Nagi, Chigiri, serta Lord Baro pun seketika kembali bersemangat. Dan mereka pun dengan cepat langsung mengambil bola itu, serta sudah bersiap untuk langsung membalaskan gol sebelumnya melalui permainan berikutnya. Nah, itulah semua alur cerita lengkap dari jalannya pertempuran dari ronde yang keempat bagian pertama. Tentu saja jika kalian penasaran dan ingin tahu mengenai semua kelanjutan cerita dari manga Blue Lock ini, maka nantikan terus ya update selanjutnya di channel kami. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.